Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Devilish Joy episode ke-12. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Setelah mendengar bahwa Gong Ma-sung sedang dalam kondisi sakit, Ki-jun pun pergi dan dikejar oleh Gong Ma-sung. Ki-jun marah karena selama ini ia terus bersikap seenaknya kepada Gong Ma-sung. Dan hanya ia yang tidak tahu kondisi Gong Ma-sung selama ini. Haim melihat Ki-jun menangis di parkiran dan mengajaknya untuk pergi. Ibu Ki-jun dan Dr. Yun merasa kesal saat melihat video Gong Ma-sung mengumumkan penyakitnya. Namun bagi Tuan Kim itu adalah hal yang bagus karena Gong Ma-sung tidak akan bisa menjadi saksi dalam kasus Ki-beom. Setelah pergi bersama Haim, Ki-jun pulang dalam kondisi mabuk diantar oleh Haim. Ternyata Tuan Kim membeli obat terlarang dari seseorang. Berita Gong Ma-sung begitu cepat tersebar. Banyak warga yang mendukung dan memuji aksi donasi yang dilakukan oleh Gong Ma-sung. Gong Ma-sung datang menemui Ibu Ki-jun. Ibu Ki-jun meminta agar Gong Ma-sung membatalkan donasi dan membatalkan semua apa yang telah Gong Ma-sung katakan. Dengan tegas Gong Ma-sung mengatakan bahwa ia tidak akan membatalkan apapun. Ia juga meminta agar bibinya tersebut tidak serakah dengan uang serta meminta maaf atas yang telah ia perbuat terhadap keluarga Ki-beom. Adik-adik dan ayah Ki-beom juga melihat berita mengenai Gong Ma-sung. Namun mereka justru tidak mempermasalahkan kondisi Gong Ma-sung. Mereka meminta agar Ki-beom harus lebih perhatian dan merawat Gong Ma-sung sebaik mungkin. Ki-jun datang ke rumah Ki-beom dan mengajak Ki-beom pergi. Setelah itu Ki-jun datang ke rumah Gong Ma-sung. Gong Ma-sung memperlihatkan ruang tempat ia menyimpan semua jurnalnya kepada Ki-jun. Ki-jun menanyakan seserius apa penyakit Gong Ma-sung, dan apakah itu bisa berakibat fatal untuk kedepannya. Gong Ma-sung berusaha memberikan jawaban yang bisa menenangkan Ki-jun. Ki-jun mengatakan bahwa kini ia tidak lagi akan mengejar Ki-beom.
Dan ia juga akan mengajak Ki-beom untuk berkencan untuk terakhir kalinya. Gong Ma-sung menelpon Ki-beom dan meminta Ki-beom menolak jika Ko-jon mengajaknya pergi. Namun Ki-beom justru sedang berada di mobil Ki-jon depan rumah Gong Ma-sung. Gong Ma-sung terus-terusan menelpon Ki-jon meminta agar mereka segera pulang. Dan meminta Ki-beom untuk segera menelponnya. Namun Ki-jon tidak menanggapi perkataan Gong Ma-sung. Ki-jon malah mengirim foto ia berdua Ki-beom. Setelah mengantar Ki-beom ke rumah Gong Ma-sung, Ki-jon kembali ke kantor Star Entertainment dan melihat Tuan Kim yang sedang memarahi Haim yang tidak lagu mau memperpanjang kontraknya dengan manajemen milik Tuan Kim. Ki-beom membuatkan Gong Ma-sung makanan. Gong Ma-sung mempertanyakan apa saja yang Ki-beom dan Ki-jon lakukan. Ki-jon yang melihat Haim menangis mengajak Haim untuk bertemu. Ki-jon meminta Haim untuk menandatangani kontrak dengan Star Entertainment dan mengajak Haim untuk berpacaran. Gong Ma-sung mencoba makanan yang dibuat oleh Ki-beom. Namun kini ia mulai kehilangan nafsu makannya. Tuan Kim datang ke kantor polisi dan menyerahkan tas milik Ki-beom. Ternyata obat terlarang yang sebelumnya ia beli. Ia masukkan ke dalam tas Ki-beom dan mengatakan pada polisi bahwa tas itu sebelumnya berada di gudang dan ia menemukan obat terlarang di dalamnya. Ia juga meminta untuk menginvestigasi kembali kasus 3 tahun yang lalu. Ki-beom menceritakan apa yang terjadi sebelum Hyun-jon meninggal kepada Nan-jo. Sedangkan pengacara terus bertanya kepada Tuan Kim apa yang terjadi sebelum Tuan Kim menelpon dirinya. Dan bagaimana Tuan Kim tahu jika obat terlarang itu dibeli oleh Ki-beom? Pengacara juga meminta agar Tuan Kim berkata jujur. Namun Tuan Kim justru marah dengan sikap pengacaranya. Tuan Kim mendapat kabar bahwa kasus Ki-beom akan dilimpahkan ke kejaksaan. Ia meminta agar kabar itu disebar melalui berita. Dengan cepat berita mengenai investigasi ulang kasus 3 tahun lalu dan tuduhan Ki-beom menggunakan obat terlarang tersebar dengan cepat. Keluarga Ki-beom dan Nan-jo juga melihat berita tersebut. Nan-jo menceritakan kepada Ki-beom mengenai hal tersebut. Namun menurut Ki-beom itu bukanlah tas miliknya. Karena 3 tahun lalu tas itu telah ia dan Nan-jo jual di situs online. Gong Ma-sung meminta sekretaris yang untuk mencari tahu mengenai Tuan Kim. Sekretaris yang juga mendapatkan kabar mengenai kasus Ki-beom yang akan diinvestigasi ulang,
Saat melihat berita tersebut, Gong Ma-sung melihat foto Hyung Jon. Ia ingat 3 tahun lalu ia mengejar Tuan Kim dan Hyung Jon, namun ia belum ingat alasan ia mengejar mereka. Gi-beom datang menemui Tuan Kim. Ia mempertanyakan tas yang Tuan Kim serahkan kepada polisi. Gi-beom mencurigai bahwa obat yang di dalam minuman yang Hyung Jon berikan kepadanya berasal dari Tuan Kim. Serta penyebab Hyung Jon meninggal adalah overdosis dari obat yang juga diberikan oleh Tuan Kim. Gong Ma-sung menunggu Gi-beom di depan rumahnya. Ia meminta agar Gi-beom tidak menghadapi kasus tersebut sendirian. Saat berada di rumahnya, Gong Ma-sung teringat lokasi ia membuat tato di tangannya saat berada di Hainan. Ia pun mengajak Tuan Kim untuk bertemu. Ia mengatakan kepada Tuan Kim apa yang ia ingat. Namun Tuan Kim berpura-pura tidak mengerti dengan apa yang Gong Ma-sung katakan. Gong Ma-sung juga mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa yang membunuh Hyung Jon adalah Tuan Kim. Apa yang akan dilakukan Tuan Kim selanjutnya setelah mendengar perkataan Gong Ma-sung? Dan apa pula yang akan dilakukan Gong Ma-sung untuk melindungi Gi-beom? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.